Papa meninggal di Malang, aku di Tangerang gitu kan. Jadi dari perjalanan dari Tangerang ke Malang sampai pemakaman sampai Papa dikubur tuh aku nangis terus. Nangis. Satu-satunya momen aku nggak nangis atau mencoba untuk tidak nangis adalah perjalanan naik bus dari Tangerang ke Malang. Kenapa nggak nangis? Karena di sebelahku ada orang. Kalau kita nangis di bus dan di sebelahnya ada orang, awkward, ya kan? Karena orang di bus suka nggak asik gitu kan, kayak Mas kuliah di mana gitu kan. Coba kalau misalnya aku nangis gitu kayak Mas kuliah apa kerja gitu kayak Mas santai mas, kalau misalnya nggak ada kerjaan nggak apa mas, nggak usah nangis mas. Aku kerjaan ada bapak yang nggak ada. Jadi aku berusaha untuk tidak nangis dan susah. Kalian pernah nangis yang nggak ada suaranya coba kayak nah gitu dong. Makanya aku bersyukur kita COVID. Bersyukur karena kita pakai masker kan. Jadi aku tinggal nutupin gini doang nih, pakai hoodie sama gini doang. Nah, ini udah ketutup nih. Coba kalau misalnya nggak ada COVID gitu, kita nggak pakai masker, bakal jelek banget muka aku di bus kayak. Antimu mas, bukan itu masalahnya. Enggak. Jadi aku nggak tahu gimana cara berhenti nangis, tapi aku tahu gimana cara bikin jokes. Itu yang aku lakukan. Jadi aku scrolling gitu ya, Instagramnya papaku, cari-cari foto gitu kan, terus ketemu foto yang mengharukan banget. Ada foto aku, fotonya adikku, sama fotonya adikku satu lagi. Jadi kita bertiga gitu digabungin fotonya. Captionnya sederhana teman-teman, captionnya my life. Oke, akhirnya aku share gitu kan, terus aku tambahin caption, katanya my life, kenapa nggak live lu? Di situ teman-temanku langsung kayak nge-DM gitu kayak. Terus karena emang kan aku nggak jelasin ke story kan, itu bapak kayak nggak ngasih tahu kalau bapakku meninggal gitu. Ya itu kayak, jadi yang aku kasih tahu pertama itu Mas Panji. Karena kan aku selain ngajar, aku juga ngebantu Panji di Comika Media kan. Jadi aku bilang sama Mas Panji, Mas, aku izin seminggu nggak nulis karena aku berduka dulu bapakku meninggal gitu. Mas Panji oke. Terus ya udah gitu, aku seminggu nggak nulis. Panji nge-tweet tuh akhirnya, hari itu Panji akhirnya nge-tweet. Turut berduka cita atas meninggalnya bapaknya di MKM, stay strong. Di situ aku nangis, nggak bisa ketahan tuh nangisnya karena itu pertama kalinya aku dimensin Panji. Akhirnya tweetnya Panji itu bikin teman-teman ngeh kalau bapakku meninggal gitu. Dan aku juga memanfaatkan tweet itu. Jadi aku screen capture gitu, dan aku taruh di Instastory itu. Terus aku kasih caption tuh, konfirmasi papaku meninggal, silang surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Baik ikhwah fillah, kami kabarkan kembali ya, itu tadi video Adit MKM ya namanya ya, seorang komedi yang memplesetkan surah Al-Kafirun ayat 6 ya, bunyinya itu lakum dinukum waliyadin ya. Surah Al-Kafirun ayat 6 ini dia plesetkan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu arti sebenarnya. Hal ini langsung ditanggapi oleh pihak MUI ya. Ini ada artikel, saya akan tampilkan di layar sila ya. Ini artikel ya dari pihak MUI. Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat MUI Pusat Khalil Nafis juga ikut memberikan komentar tanggapan atas ada tweet plesetan Adit MKM. Baik, kita baca. Nah, Adit MKM. Ayat bagimu agamamu dan bagiku agamaku ini menurut MUI ya, Kiai Haji Khalil Nafis ya. Ayat bagimu agamamu, bagiku agamaku adalah ayat toleransi. Harap jangan diplesetkan, ujar Khalil Nafis melalui cuitan akun Twitter Khalil Nafis pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Jadi masih bagus ya. Ini menurut MUI jangan diplesetkan ya. Lanjut ya. Menurut Khalil, terjemahan surah Al-Kafirun ayat 6 adalah ajakan untuk bertoleransi dan menghargai berbagai agama di dunia ya. Ayat itu tidak menyalahkan apalagi merendahkan agama lain, ujarnya. Baik, lanjut.
Ayat itu malah mengajarkan toleransi yang sebenarnya, saling menghargai dengan agama orang lain dan teguh dengan keyakinan sendiri. Ujarnya menegaskan dalam Twitternya. Ya, itu ya tanggapan dari MUI ketika ada ayat yang diplesetkan. Ya, langsung ditanggapi ini dari komedian. Tapi ini berbeda, berbalik. Ketika ada yang ayat yang diplesetkan dan tidak nyambung, ya mana contohnya? Itu kemarin di Al-Zaitun, ya, ketika ada sholat renggang, ya, di Al-Zaitun padahal bukan masa pandemi. Kemudian laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu saf. Dalilnya tadi Pak Panji Gumilang itu mengutip Al-Quran surah Al-Mujadalah, ya, ayat 11 kalau nggak salah, ya. Mohon diluruskan. Yang jelas dalilnya, saya hafal dalilnya, tafassahu bil majalis. Lurus, buka lebarkanlah fil majalis, dalam majelis. Ini diambil dalil oleh Panji Gumilang agar bisa renggang kemudian campur laki-laki dan perempuan. Ini kan tidak nyambung, memplesetkan ayat Al-Quran juga. Ya, kemudian ada mazhab Bung Karno. Ya, ini sangat memplesetkan Al-Quran juga. Harusnya MUI juga langsung menanggapi, bukan hanya komika juga, ya. Yang kita anggap bahwa MUI ini ya punya ilmu, punya komponen untuk menegur semua itu. Baik, mari kita simak sama-sama video aneh dari Panji Gumilang ketika dia mengaku sebagai mazhab Bung Karno. Ya, baik. Mazhabku adalah Bung Karno. Kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. 84 tahun yang lalu, Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Baik, bukan cuma masalah itu aja ya ikhwah ya. Ini ada mazhab Soekarno, ada mazhab Soekarno aja ya. Ini ada mazhab Soekarno. Contoh kemarin sholat Idul Fitri, yang ada imam cadangan di kiri dan di kanan, kemudian campur aduk laki-laki dan perempuan. Kemudian di saf itu ada non muslim yang ikut sholat. Nah, terus mana suara MUI dalam hal ini? Ya harusnya lebih tegas lagi ya. Lebih tegas lagi, kalau bilang sesat ya bilang sesat dan sebagainya. MUI adalah orang yang berilmu, ya pasti tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Terus kalau orang non-muslim yang memplesetkan Al-Quran tadi langsung ditanggapi. Jadi MKM tadi itu dia memplesetkan ayat Al-Quran bahwa bagiku agamaku, bagimu agamamu yang salah. Ditambahin kayak gitu. Padahal dalam Al-Quran nggak kayak gitu. Al-Quran sudah jelas dalam surah Al-Kafirun tadi itu ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang paling benar. Nggak ada bagimu agamamu yang salah. Ini ditambahin nama komika tadi itu yang langsung yang harus kita luruskan sama-sama, langsung diluruskan juga oleh pihak MUI. Nah, kalau non muslim yang memplesetkan Al-Quran langsung ditanggapin. Tapi kalau misalkan orang muslim sendiri yang memplesetkan Al-Quran, kenapa nggak langsung ditanggapin juga? Harusnya MUI langsung menanggapin juga, ya. Baik, kita berharap MUI ini menegur juga di Panji Gumilang, ya. MUI menegur Panji Gumilang dan Al-Zaitun, Pondok Pesantren Al-Zaitun, bahwa dalilnya itu salah, nggak tepat, ya. Baik, saya kira seperti itu ya tanggapan kita untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.